Terima kasih Anda masih di iNews Prime. Pemirsa, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengambil sikap tegas terkait pernyataan kontroversial yang disampaikan alumni LPDP Dwi Sasetyaning Tias. Postingan Dwi Sasetyaning Tias tersebut dianggap menghina negara. Jadi Pak Dirut ini bosnya LPDP. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyesalkan perilaku dari penerima beasiswa LPDP Dwi Sasetyaning Tias yang memposting status warga negara anaknya dan memberikan pernyataan kontroversial. Purbaya meminta masyarakat yang menerima beasiswa LPDP tidak seenaknya dan tidak menghina negara. Pasalnya uang LPDP yang diberikan adalah uang dari pajak dan utang negara. Purbaya meminta uang LPDP dikembalikan beserta bunganya dan akan blacklist nama tersebut. Kita usahakan anak-anak dengan paspor kuat WNA itu. Saya harapkan ke depan teman-teman yang dapat pinjaman LPDP, ya kalau mau nggak senang yang nggak senang, tapi jangan menghina-hina negara lah. Jangan begitu. Itu uang dari pajak dan sebagian dari utang yang kita sisihkan untuk memastikan SDM kita tumbuh. Tapi kalau dipakai untuk menghina negara, ya kita minta uangnya dengan bunganya kalau gitu. Nanti saya akan blacklist dia. Di seluruh pemerintahan nggak akan bisa masuk. Nanti kan kita lihat blacklist yang lain sendiri seperti apa. Jadi jangan menghina negara Anda sendiri. Lu sekolah biaya siapa? Dan saya sekolah pakai uang sendiri. Habis itu RATA uang sana juga. Setelah dokter ya pulang. Pemirsa, unggahan seorang ibu asal Indonesia yang tinggal di Inggris yang bangga karena anaknya mendapatkan paspor asing viral di media sosial. Warganet ramai-ramai mengkritik karena ia dan suaminya adalah penerima beasiswa LPDP dari pemerintah Indonesia. 4 bulan ke belakang nyampe juga. Ini paket bukan sembarang paket, isinya adalah sebuah dokumen yang penting banget yang merubah nasib dan masa depan anak-anakku. Kita buka ya. Inilah video dari pemilik akun @sasetyaning Tias. Postingannya terkait anaknya yang mendapat kewarganegaraan asing jadi perbincangan warganet. Hal ini lantaran statusnya dan sang suami sebagai mantan penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan alias LPDP. Setelah menerima amplop, ia menunjukkan ekspresi terharu dan menyebut ini paket bukan sembarang paket. Dirinya mendapatkan surat dari Home Office Inggris yang menyatakan bahwa anaknya yang kedua diterima menjadi warga negara Inggris dan menerima paspor secara resmi. I know the world seems unfair, tapi cukup aku aja yang WNI, anak-anakku jangan. Kita usahakan anak-anak dengan paspor kuat WNA itu. Let's go. Sejumlah netizen pun bahkan mencari tahu data riwayat pendidikan dan status LPDP pasangan suami istri tersebut. Sementara ia dan sang suami merupakan penerima program LPDP dari pajak rakyat. Namun kritikan warganet ini justru dibalas oleh Sasetyaning Tias. Usai viral di media sosial, Sasetyaning Tias pun mengunggah tulisan permohonan maaf. Ia menyebut video tersebut dibuat sebagai bentuk rasa kecewa dan frustasi sebagai WNI terhadap kondisi Indonesia hari ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Roy Suryo, Rizmon Syanipar, dan Dr. Tifa jalani sidang lanjutan permohonan uji materi di Mahkamah Konstitusi. Mereka gugat beberapa pasal, diantaranya pasal pencemaran nama baik dan Undang-Undang ITE. Rizmon Hasihol dan Syanipar, mohon berdiri. Sidang perbaikan permohonan uji materi digelar di Mahkamah Konstitusi Jakarta. Para pemohon telah memperbaiki dan melengkapi berkas permohonan sesuai masukan hakim pada sidang sebelumnya. Pasal yang diuji yaitu pasal pencemaran nama baik dalam KUHP serta beberapa pasal dalam Undang-Undang ITE. Pasal-pasal ini juga yang sebelumnya digunakan menjerat Roy Suryo, Rizmon Syanipar, dan Dr. Tifa dalam kasus ijazah Jokowi. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Kita minta pasal-pasal yang menersangkakan RRT itu dihapuskan terhadap 3 kelompok ini. Jadi kalaupun misalnya mereka kemudian dianggap katakanlah melakukan misalnya pencemaran nama baik dan lain sebagainya, jalurnya bukan pidana.
kita minta jalurnya perdata. Walaupun kita tidak mintakan ke MK, tapi for the future berharapnya begitu. Seperti Presiden Prancis ketika dituding bahwa istrinya laki-laki, dia menggugat orang per orang yang menyatakannya secara perdata, bukan secara pidana. Karena kami sampaikan tadi, kawan-kawan semua, yang namanya defamation law atau hukum pencemaran nama baik, itu di negara-negara lain itu sudah banyak dihapuskan. Di Amerika Serikat mayoritas misalnya negara bagian sudah menghapuskan defamation law, sehingga orang bisa bebas menyampaikan kritik. Kenapa? Dengan adanya hukum pencemaran nama baik, fitnah, kemudian ujaran kebencian dan lain sebagainya, memunculkan efek ketakutan hukum kita. Memperinci apa yang ada pada detail undang-undang atau aturan yang kita koreksi, termasuk kita menghilangkan satu tadi ya, yang di pasal 32 ayat 2 di Undang-Undang ITE, yang itu tidak disangkakan kepada kami ya. Tapi sekali lagi saya menandaskan apa yang disampaikan oleh Dr. Tifa dan nanti akan disampaikan oleh Dr. Respon, bahwa ini insya Allah bermanfaat untuk seluruh masyarakat yang memang terwakili ke dalam tiga jenis pemohonan tadi ya. Jadi artinya kepada aktivis, akademisi, peneliti, dan aktivis. Jadi insya Allah Majelis Hakim Konstitusi akan bisa mempertimbangkan dengan baik ya, karena kami ada 10 petitum tadi yang dibacakan, dan semoga tidak yang terakhir ya. Kalau yang terakhir itu kan andai kata tidak diterima, memilih dengan. Sementara pemirsa, puluhan warga dan mahasiswa asal Maluku Tenggara berunjuk rasa di Polda Maluku terkait kasus penganiayaan siswa berujung kematian oleh Bribda Masya Siahaya. Berbicara panjang lebar karena Bapak Ibu. Mengawal sidang etik Bribda Masya Siahaya, puluhan warga dan mahasiswa asal Tual berunjuk rasa di halaman Polda Maluku. Massa menuntut Bribda Masya Siahaya dipecat tidak hormat karena telah menghilangkan nyawa pelajar di Maluku Tenggara. Selain itu, massa juga menuntut sidang kode etik dilakukan secara transparan untuk memberikan keadilan bagi keluarga korban. Saudara pakai Bapak Ibu, karena negara demokrasi itu. Sementara itu, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo perintahkan kasus ini ditangani dengan tegas dan transparan. Kapolri juga menekankan pentingnya memberikan rasa keadilan untuk keluarga korban. Saya kira saya sudah memerintahkan kepada Kapolda, Kadipropam, ambil tindakan tegas, proses tuntas, beri rasa keadilan bagi keluarga korban. Dan saya minta informasinya, prosesnya transparan. Dan saya kira nanti secara teknis Pak Kadip Humas nanti akan sampaikan di event yang disiapkan. Ini juga kan udah jadi tersangka, itu ada kemungkinan secara anggotanya Ya, saya sudah perintahkan untuk diberikan tindakan seberat-beratnya.